Jadi kalau kita itu terbiasa tidak berbeda, terus berbeda, kita kaget. Seperti Al-Zaitun. Kalau kita lihat di Al-Zaitun itu banyak yang berbeda, kaget. Tapi kalau saya nggak kaget. Dan konon saya baca di EIN itu ya, itu juga nggak kaget, serba berbeda juga kaget. Jadi tadi dibilang berbatasan itu nggak komplit itu, harus diteruskan tanpa ilmu. Kan ada ayatnya. Ya tadi sudah sampaikan Pak Erik. Ya. Tapi kalau berbantah-bantahan aja yang disampaikan, kesannya itu agak agak negatif. Karena di surat An-Nahl 125 ud'u ila bil hikmah itu sudah dikasih tahu, silakan berbantah-bantahan, silakan berdiskusi, silakan berdebat gitu. Tapi atas nama Allah. Karena pada akhirnya saudara-saudara, yang paling benar itu hanya Allah yang paling mengetahui. Kita nggak bisa. Di ayat itu ya, siapa yang sesat dan siapa yang dapat petunjuk, di ayat itu akan ketahuan. Oleh sebab itu dibutuhkan akhlak di sini. Setuju. Akhlak. Karena kalau nggak akhlak, dia sombong, dia merasa hebat gitu ya. Nah ini tidak merasa, tapi dengan akhlak itu bahwa kita itu tukang tabah, kita itu saling mengingatkan. Esensinya itu. Jadi kalau Pak Ustadz Heri mengatakan agama itu kata kuncinya adalah bersadar, ya itu yang jadi pegangan. Jadi nggak usah khawatir kalau temanya itu nyeleneh, nggak usah khawatir karena bersadar. Tapi ya kita menghormati yang tidak setuju dengan tema tertentu, nanti itu kita hormati. Tapi juga menghormati terhadap tema-tema yang jelas. Saya suka tema yang jelas. Karena apa? Tidak lagi. Intinya gini, fitrah manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak akan pernah keluar. Sesuatu yang keluar dari fitrah pasti akan ditinggalkan. Komunisme itu bertentangan dengan fitrah karena mengabarkan hakikat daripada manusia ingin hebat. Materialisme, liberalisme juga bertentangan dengan fitrah karena manusia itu punya empati gitu. Liberalisme kan gitu, yang lemah itu akan ditindak. Jadi fitrah-fitrah itulah yang dilakukan oleh Islam sehingga kita tidak ada kekhawatiran. Yang penting akhlaknya itu yang akan memegang. Setuju Pak Jar. Terima kasih Pak Jar. Jadi luar biasa sekali pada pagi hari ini. Jadi ilmu harus diiringi dengan akhlak ya Pak Jar ya. Akhlak yang mulia ya. Disampaikanlah ilmu itu dengan akhlak ya Pak Jar. Setuju sekali Pak Jar. Terima kasih. Karena kadang-kadang orang karena udah merasa berilmu akhlaknya jadi hilang Pak Jar ya. Kalau udah hilang akhlaknya itu ya ilmunya tak ada artinya Pak Jar ya. Itu orang korupsi itu orang pintar ya. Betul. Dan orang yang beragama akhlak. Betul. Repot lagi alat punya ilmu nggak punya. Jadi ilmu tinggi pun kalau ada yang nggak ada akhlak nggak ada hilang Pak Jar ya. Jadi orang korupsi itu banyak orang berilmu semua Pak Jar ya. Terima kasih Pak Jar. Silakan Pak Ustadz Endi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak ramai baju lah pagi ini ya, gara-gara tema. Ini saya sampaikan di sini yang pertama, tidak ada larangan kita menyampaikan tulis tema apa, tidak ada larangan. Dalam ilmu komunikasi nggak ada. Harus begini nggak ada. Harus begini nggak. Namun yang terpenting ketika tema itu diviralkan, ketika tema itu disampaikan dan juga oleh Pak Ali, maka tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada dusta. Jadi ketika Ustaz Heri tadi menyampaikan tentang bahaya Latin keluar PKM, apa yang dibahayakan? Dan Pak
Ustaz. Nah, jadi silakan tema mau model apa nggak ada masalah, tapi tidak ada apa ya sehingga itu pas, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta di dalam tema itu sendiri. Seperti kemarin kejadian mungkin di beberapa tempat Pak RT menyampaikan di Palu ya, ada pembelian kompor gratis. Anggaplah itu temanya ya, undangannya kompor gratis. Ternyata setelah ibu-ibu kan berkumpul itu dengan tujuan marketing tadi, berkumpul banyak, ya kan, sampai kemudian pada akhirnya karena itu tadi ada gratisnya tadi, ya kan. Nah, setelah berkumpul banyak, ini kan soal komunikasi juga. Setelah berkumpul banyak, ternyata kompornya nggak gratis, yang gratis itu selangnya, ya kan. Nah ini kan ada penipuan di sini, gitu loh. Jadi tema itu silahkan apapun bentuknya atau kata-kata, atau silahkan, nggak ada larang. Kalau Mbak bilang tadi kan kita biasa di zona aman, terus tiba-tiba ada yang berbeda, nggak ada masalah. Yang penting kembali ke tadi, tidak ada unsur penipuan. Kalau memang itu yang disampaikan, ya disampaikan itu, kan. Nah, jangan sampai kemarin ada marketing tentang kompor gas. Jadi orang ibu-ibu saya datang semua, ternyata kebohongan atau penipuan. Intinya itu aja. Baik. Dari Terima kasih. penampilan Pak Heri, saya pikir isinya tadi sudah mendekati lah, walaupun belum sempurna karena kita nggak ada. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Silakan Pak Mun, ada yang sampaikan Pak? Terima kasih Pak waktunya. Pagi ini sebenarnya saya Masih ngantuk kayaknya Pak? tidak komentar ya. Namanya ini kajian gitu, bukan kayak biasanya baliho kita harus dikritik atau apa. Dan kita ambil cuma dua yang saya ambil. Yang pertama, apa yang dikatakan Pak Ustadz Heri, marketing itu udah berhasil. Bagaimana kita memancing para yang hadir pada pagi hari ini sudah bisa mengambil cuman kata laten itu. Kalau laten sebetulnya kan hal-hal yang negatif gitu. Itu sebenarnya sudah kita ambil. Bagaimana seorang ketua DKM tidak berbuat adil, tidak melayani dengan baik, bagaimana ustadz tidak bisa memberikan contoh keteladanan, ucapan, laku tidak baik. Itu sebetulnya nanti timbul lagi, itu termasuk laten gitu. Apalagi tadi Pak Jad dari pertama bahaya laten, terus PKI. Nah, itu sebetulnya adat seperti ini di masjid itu nggak bisa. Masjid itu rumah Allah. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita ucapkan, itu akan menjadi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini masjid itu sepi, di dalamnya itu ada setan, ada malaikat. Apalagi jamaahnya banyak, ada setan, ada malaikat, ada manusia. Itu. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita jaga yang terbaik di masjid ini. Yang pertama itu laten jualannya udah bagus, jadi udah kalau di dalam pemasaran udah bagus hasilnya. Yang kedua mengenai ilmu yang kami ambil, yaitu bagaimana seorang ketua DKM maupun ustadz itu tidak hanya omongannya aja, tapi bagaimana actionnya, bagaimana tingkah lakunya, keteladannya, itu yang kita ambil. Jadi itu yang sebetulnya yang disampaikan Pak Ustadz Heri, itu yang disampaikan, yang kena itu. Jadi dua poin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak alergi lah perbedaan atau bantah-bantahan, tapi ada ilmunya, ada sumbernya untuk kita bantahkan gitu. Jadi akhirnya katanya tadi Pak Ustadz, endingnya itu kebersamaan atau kesamaan visi itu dapat. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Mun, terima kasih banyak. Silakan Mas Ridho, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya setuju sama Bang Mudasir dan Pak Ustadz Endi mengenai tema ya tadi ya. Jadi yang disampaikan selama itu sesuai dengan tema yang disampaikan itu nggak ada masalah ya. Jadi saya pikir ini marketing yang luar biasa. Terus begitu saya lihat profilnya Pak Kiai kan ternyata pengusaha, berarti memang marketingnya bagus dari awal. Betul. Dan sebenarnya itu kalau kita nggak taruh hanya sekedar ketua DKM dan ketua apa namanya tadi
Ustadz ya. Iya. Sebenarnya itu dia kita bisa masukkan tuh bahaya laten ketua Majelis Syuro, DKM, para ustadz, ketua IKBM dan ketua RT itu lebih panjang lagi, lebih banyak lagi yang datang mungkin ya. Oh, baik, terima kasih. Terus yang kedua saya mau sampaikan mungkin terkait tidak boleh menyampaikan atau berbantah-bantah apabila tidak ada hujah atau dalil. Saya sepakat karena ketika kita menyampaikan kebenaran dan kita diikutin maka kebaikannya juga untuk kita dan untuk dia gitu. Tapi kebalikannya juga berlaku. Ketika kita menyampaikan sebuah kesalahan terus diikuti maka akan menjadi dosa jariah untuk kita. Tapi ini tidak berlaku untuk menurut saya tidak berlaku untuk bahasan seputar sains, ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu kan pada awalnya itu adalah sebuah teori yang berasal dari common sense atau pikiran kita menelaah tentang apa yang terjadi di alam gitu kan. Saya takut ketika tidak ada hujah maka orang nggak bisa berteori, nggak bisa berbantah-bantahan. Pada akhirnya kita jadi nggak berkembang gitu. Sains ya. Kalau sains kita harus berbantah-bantahan supaya semakin memperkaya ilmu pengetahuan yang kita dapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Correct, very good. Thank you very much, Mas Ridho. Dan Mas Koji, Pak Koji. Apa? Anda sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 3 menit lagi tinggal. Silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya tema ini juga sebenarnya saya nggak buat kaget juga dan memang tidak memikirkan ini marketing. Tapi yang saya lihat ya Pak Kiai Herinya gitu. Mungkin kalau yang berbicara bukan Pak Kiai Heri, saya juga agak masih mempertanyakan. Karena yang membuat tema Pak Kiai Heri ya saya terima aja pasti ada sesuatu di situ. Saya pikir sih bukan marketing karena memang udah jualan. Kalau masih marketing juga ini kebanyakan nanti kasihan yang lain. Yang kedua memang saya harus ingatkan juga. Jadi dalam baligo ini seharusnya yang diutamakan tuh niat yang tulus ya. Artinya kalau kita dapat satu ayat bukan untuk orang lain gitu. Artinya niatkan untuk pembenahan diri sendiri. Jadi jangan sampai baligo ini dijadikan tempat untuk mendapatkan ayat untuk menggiring orang atau menyalahkan orang. Itu jangan sampai ada di dalam kajian baligo ini. Ya, yang terakhir ya mungkin ya. Ini memang antara mudillin dengan muzillin itu hurufnya beda tipis. Itu kalau dengan dot mudillin itu memang sesat. Tapi kalau dengan muzillin dengan dot itu menjadi menaungan. Jadi imam yang menaungi. Nah mungkin itu dia harus menjadi catatan nantinya. Kalau dengan dal malah petunjuk. Nah, petunjuk. Ya mudah-mudahan itu aja yang Baik, penting terima kasih Pak Koji. niat aja yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup semua Bapak Ibu ya, Bapak Ibu udah pulang semua. Baik, terima kasih Bapak-bapak pagi hari ini. Ya? Barusan benar. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya. Pagi hari luar biasa sekali interaktif kita dan juga kajian yang disampaikan oleh Pak Ustadz Heri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Bila kita perlu ya, assalamualaikum. Saya dulu sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang dipermasalahkan itu memang judul atau tema. Padahal sudah saya jelaskan 50% saya jelaskan tentang tema, 50% tentang materi, Pak. Sudah jelas. Badalun kulli min ba'din. Saya itu menyebut sebagian daripada keseluruhan. Keseluruhan itu a'immatin mudillin. Saya sebut sebagian sebagai ketua DKM dan para ustaz. Dan itu pun ketua DKM dan para ustaz bukan ustaz yang DKM dan yang di sini, semua seluruh dunia ini gitu. Di sini juga Pak. Ini masalahnya. A'imatan itu seluruh Nabi Muhammad itu bersabda kepada seluruh umatnya. Ini masalahnya, kita berpikir terlalu sempit. Ayat dan hadis yang ada itu untuk kita. Ulaika humul kafirun. Untuk siapa? Ya untuk kita. Apa kita orang termasuk orang kafir?
Ulaika humul mu'minun, apa kita orang termasuk mukmin gitu kan. Ini memang untuk kita. Kita tertuduh atau kita dalam keadaan dipuji oleh Allah. Ini untuk kita. Bukan untuk dikatakan seorang muda, saya bukan. Ini memang lucunya kita cara berpikirnya. A'imatan mudillin itu kata Nabi semua seluruh umat kita. Itu kan sudah saya contohkan dari kepada Ustaz Effendi dan Syekh Panji Gumilang. Yang kedua untuk Pak Jak. Perbedaan itu memang rahmah. Tapi ikhtilaful ulama rahmatun. Tapi kalau ikhtilafil Panji Gumilang laknatun. Itu bukan perbedaan tapi sudah mudillin termasuk. Iya. Jadi Panji Gumilang itu bukan perbedaan tapi sudah mudillin, sudah yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Itu aja mungkin karena memang sudah saya jelaskan kok. Bahwa tema itu saya jelaskan 50% daripada materinya. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Ya, sebentar ya. 1 menit aja Pak. Ya, apa namanya tadi yang disampaikan itu perkara memang tema ini menjadi satu rujukan juga, gitu ya. Tapi ada yang menarik bahwa ungkapan-ungkapan sesat, ya kan, ungkapan-ungkapan sesat ini yang perlu betul-betul kita harus jaga, kan? Kita harus jaga karena tadi itu ayat itu amat sangat jelas bahwa sesungguhnya yang sesat itu adalah yang memang sudah menjadi hak prerogatif Allah, kan begitu kan. Kita pun sebenarnya nggak mampu untuk mendeteksi orang itu sesat atau tidak. Kita tidak punya kemampuan akal pikiran. Bahkan kitab kita menjadi rujukan kita, kitab apapun itu nggak ada arahan itu. Artinya nggak ada arahan dalam hal bahwa ini orang sesat tanpa ilmu tadi. Makanya jagalah berbantah apabila ilmunya nggak jelas. Nah, ilmu itu tadi. Kalau ilmu itu betul amat sangat jelas, di situ kita terarahkan, kan begitu. Tapi lagi-lagi dalam sesat ini itu nggak bisa kita klaim, Makanya ini baru memang kita harus fokus ini kajian-kajian semacam ini sehingga tidak distorsi dia gitu kan, kemana-mana yang menimbulkan setuju dan tidak setuju. Kan begitu kan? Setuju dan tidak setuju ini nggak ada memang. Cuma terkadang ada ending tertentu itu yang arahnya kemana kita tahu. Katakanlah mungkin si A dia ngomong arahnya ke sini, bahkan mungkin katakanlah yang jadi moderatornya juga udah diarahkan juga. Peserta-peserta itu udah kita lihat kita. Makanya disitulah pemikiran-pemikiran yang jernih dalam hal kita betul-betul memberikan ulasan-ulasan gitu kan, sehingga betul-betul ya akan terjadi hal yang disebut dengan hikmah itu. Tadi ayat kita itu udhul sajila birrahmatil hikmah, kan begitu. Karena 3 hal itu tadi artinya ilmu yang memang ilmu yang berdasarkan amal yang berdasarkan pertanggungjawaban dan akhlak. Dan di ujung ayat itu adalah wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu tadi Allah yang memberikan petunjuk dan arahan terhadap siapa yang tersesat dan tidak. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi luar biasa sekali pagi hari ini. Terima kasih semuanya Bapak-bapak atas perhatian dan kehadirannya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.